Riwayat Ibnu Abbas, ada seorang laki-laki ya, datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian orang laki-laki itu mengatakan bahwa istriku ini nggak bisa menahan sentuhan dari laki-laki lain. Artinya dia tidak menjaga ifahnya, tidak menjaga harga dirinya dari zina. Kemudian kata Rasulullah, gharibha, apabila ada riwayah lain, tolikha, ya talaklah, jauhilah, atau ceraikanlah, gitu kan. Tetapi laki-laki mengatakan akhafu antatabi'aha nafsi, artinya dia masih pengen menggaulinya, masih menyukainya, masih mencintainya. Kata Rasulullah, fastamta'ti biha, maka ya sudahlah, teruskan saja, gitu kan. Makanya teruskan saja rumah tanggamu. Artinya bahwa dengan tadi Al-Quran dikuatkan dengan mubayyinnya hadis bahwa bukan lit tahrim tapi lit tanzih wal ibti'a. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga bisa melaksanakan salat subuh sekaligus kajian. Salawat dan salam kita aturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri teladan bagi kita. Kita berdoa, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma lam na'lam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kajian kali ini kita bersama-sama masih menggunakan Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, yaitu karya Bapak Zuhaili, yaitu tentang al-mar'ah al-hamil minaz zina. Jadi banyak sekali pertanyaan di masyarakat dan memang ini sangat penting sekali. Yang namanya nasab ini kan dalam Islam sangat penting sekali, sehingga hifdzun nasl, ya, menjaga keturunan atau nasab ini merupakan bagian dari maqasid asy-syariah al-khamsah. Jadi merupakan salah satu bagian dari 5 ya tujuan utama dari syariah Islamiyah, yaitu menjaga nasab, sehingga jangan sampai ada ikhtilatul ansab, ya, ada percampuran nasab. Nah, ini terutama bapak-bapak kita yang di KUA, nah itu biasanya banyak bingungnya itu. Nah, jadi dihadapkan dengan hal-hal yang sangat dilematis di masyarakat itu. Nah, oleh karena itu kita bersama-sama ngaji bersama, ya, ini dengan kitab Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu. Nah, sebenarnya kalau dari pendapat fikih, ya, dari sisi pendapat fikih dulu nantinya. Nah, ini seperti apa? Al-mar'atul hamilu minaz zina indal hanafiyah wa mani'uz zina indal malikiyah. Yakhillu bil ittifaqi lizzani ayatazawwaja bizzaniha allati zana biha. Ya, fa in za'at biwaladin ba'da mudhi 6 ashhur min waqtil aqdi 'alaiha thabata nasabuhu minhu. Jadi sepakat, ya, maksudnya dalam madhab Hanafiyah, bahwa seorang yang berzina, seorang yang berzina dibolehkan untuk, ya, seorang laki-laki yang menzinai seorang perempuan dibolehkan untuk menikahi perempuan yang dizinai. Nah, jadi dibolehkan ketika dia ada anak, selama anak itu lahir setelah 6 bulan dari akad. Nah, ini kalau Hanafiyah itu akad, tapi kalau jumhur itu imkanul wat'i, yang jadikan tonggak perhitungan itu. Jadi setelah 6 bulan dari akad, maka nasabnya tetap kepada laki-laki tersebut. Nah, ini menurut Hanafiyah, ya.
Tetapi jika kurang dari wa in ja'at bihi li aqal min sittati ashhur min waqtil adi la yasbutu nasabuhu minhu. Tetapi kalau kurang lahirnya, ya kan, kurang dari 6 bulan, sama setelah nikah 4 bulan sudah lahir, nah, maka illa idza qala innal walada minhum balam yashrab bi annahu minaz zina inna wa in ja'at bi aqal min sittati ashhur min waqtil la yasbutu nasabuhu minhu. Nasabnya bukan terhadap laki-laki tersebut. Jadi nasabnya ke siapa ya? Pasti ke ibunya. Kalau ibunya udah pasti ya. Nah, jadi dia binnya ke ibu. Nah, binnya ke ibu. Nah, ini kadang sering saya lihat ngisi formulir itu orang kalau anak meskipun laki-laki kalau nulis itu kadang binti ibunya. Nah itu. Nah ini juga salah. Jadi kadang bin itu artinya anak laki-laki, kalau binti anak perempuan. Jadi meskipun kita ke ibu pun kita tetap, ya kan, yang laki-laki maksudnya semua Ahmad ya tetap bin ibunya. Jangan Ahmad binti ya, karena binti ini bukan untuk ibu tapi binti ini untuk anak ya. Itu di masyarakat banyak kalau ngisi formulir itu salah-salah kaprah itu. Nah jadi kalau lahirnya kurang dari 6 bulan, ini menurut Hanafiyah ya, kurang dan 6 bulan itu adalah nasabnya hanya kepada ibunya, tidak kepada ayahnya. Nah, jadi tidak kepada ayahnya. Ini kenapa? Karena sepakat hampir semua ulama madhab sedikitnya hamil ya. Jadi aqallul hamli itu sittatu ashhur, ada 6 bulan. Jadi sedikitnya hamil itu 6 bulan. Nah kalau banyaknya malah beda pendapat para ulama itu. Ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Nah, tapi kalau aqallul hamli sepakat ya, paling enggak madhab 4 itu sittatu ashhur ya. Jadi jumhurul ulama ada gambarnya hampir sepakat ya, yang madhab besar itu adalah 6 bulan. Sehingga kalau lahir kurang dari 6 bulan nasabnya ya, apalagi dari zina ini nasabnya, kalau karena zina ini nasabnya tidak bisa pada bapaknya, jadi hanya pada ibunya. Illa, nah, masih ada kecualian dalam Hanafiyah. Illa idza qala innal walada minhum walam yasrahu bi annahu minaz zina. Inna hadzal iqrar bil waladi yasbutu bihi nasabuhu minhu lihtimalin aqdin sabiqin aw dukhulin bisyubhat hamlan li khalil muslim ala sholah wa satron lil a'rad ya kan? Kecuali jika bapaknya tadi itu ya, calon bapaknya tadi, bapak yang nikahi tadi diakui itu anaknya dan dia tidak menjelaskan itu dari zina atau apa. Jadi sebelumnya itu gambarnya nggak tahu lah, pokoknya orang itu sebelumnya pada nggak tahu nikah gitu kan. Dan juga orang nggak tahu sama itu sudah hamil duluan atau apa, nikah ya kan, kemudian sudah pokoknya dia ngaku bahwa ini anakku meskipun lahirnya belum sampai 6 bulan. Kenapa? Itu nasabnya pengakuan begini, tetapi dengan syarat tadi itu ya. Jadi dengan syarat bahwa tidak jelas apakah ini dari zina atau tidak. Jadi tidak jelas. Nah itu nasabnya ya, inna hadzal iqrar bil wadi yasbutu bihi nasabuhu minhu. Karena apa? Karena ada potensi jangan-jangan ada akad nikah sebelumnya yang orang tidak tahu ya. Jadi meskipun akad itu belum tentu akad sahih ya Pak ya. Jadi nanti akan kita lanjutkan bagaimana kita nantinya ya, pertemuan yang akan datang menasabkan orang. Apakah hanya akad nikah yang sah saja yang boleh dinasabkan? Itu tidak, nanti ada. Jadi jangan-jangan sebelumnya ada akad nikah, cuma keluarga besar atau orang sekitar tidak tahu. Mungkin kata orang kita itu apa, kawin lari ya. Jadi, bukan kawinnya sambil lari-lari ya. Kawin di suatu tempat karena nggak setujui saumpama ini. Nah, jadi kita tetap harus husnudzon gampangnya. Jadi husnudzon bahwa jangan-jangan dia pernah menikah sebelumnya. Cuma mungkin karena tidak disetujui ya kan nikahnya meskipun nanti soal wali dan sebagainya itu masuk dalam pembahasan nanti, apakah nasab itu harus disebabkan oleh nikah yang sah atau boleh nikah yang tidak sah.
Nah, itu nanti akan kita bahas pada yang pertemuan yang akan datang. Nah, karena apa tujuannya? Untuk menutup lah gampangnya, menutup kesalahan-kesalahan aib-aib orang Islam dan sebagai husnudon kita. Ya, husnudon kita bahwa tetap dia orang yang punya itikad baik. Kecuali sudah nyata-nyata dari awal dia orang sudah tahu bahkan ngaku bahwa dia zina, ya kan, belum sampai 6 bulan kok melahirkan, ya tetap itu nasabnya tidak bisa kepada ayahnya tadi, ya kan. Tapi kalau karena seperti tadi menurut Hanafiyah masih bisa nasabnya kepada ayahnya tadi. Nah, bagaimana hukum positif ya yang berlaku di Indonesia? Nah, hukum positif yang berlaku di Indonesia pasal 53 KHI menyatakan, ya kan, seorang laki-laki, ya kan, yang melakukan zina dengan seorang perempuan, maka boleh menikahi perempuan yang boleh dinikahkan perempuan tersebut dengan orang laki-laki yang menzinainya tanpa harus menunggu lahirnya anak tersebut. Nah, ini jadi ini gampangnya pendapat Hanafiyah inilah yang diambil oleh para ulama kita ya ketika menyusun kompilasi hukum Islam. Jadi kita akhirnya tahu, oh ya sumbernya ternyata bukan Syafi'iyah ya. Padahal sebenarnya rata-rata di dalam KHI itu ya tentang rukun, tentang yang lain itu yang diambil banyak pendapat Syafi'iyah. Tapi terkait hal ini karena melihat ya mungkin masyarakat dan sebagainya, KHI itu justru yang diambil dari pendapat Hanafiyah, bukan Syafi'iyah. Padahal untuk yang lain kayak rukun, syarat nikah itu banyak yang diambil Syafi'iyah. Kenapa Syafi'iyah? Karena sangat hati-hati. Karena Syafi'iyah itu sangat terkenal kalau terkait dengan ibadah itu sangat hati-hati. Ya, sangat hati-hati. Termasuk juga muamalah sangat hati-hati. Amma zawazu ghairu zani bil musni biha faqala qaumun kal Hasan al-Basri inna zina yafsahu an-nikah wa qala al-jumhur yazuzu az-zawaj bil musni biha. Jadi sedangkan ya menikahi ya seorang perempuan yang hamil katakan seorang perempuan yang pernah zina, sedangkan yang menikahi bukan orang yang menzinai, nah itu hukumnya seperti apa, ya kan? Faqala qaumun, kalau tadi kan yang menikahi yang menzinai ya, jadi yang menikahi yang menzinai. Tapi kalau seandainya, tapi kalau tadi hamil, kalau ini yang seandainya tidak hamil ya, seandainya tidak hamil dia tapi sudah zina, ya kan, sudah zina, ya kan. Nah, atau juga hamil, nanti kita bahas selanjutnya. Amma ghairu zani bil musnibiyah, sedangkan bagi yang menikahi itu bukan yang menzinainya, faqala qaumun kal Hasan al-Basri, sebagian ulama seperti Hasan al-Basri mengatakan bahwa karena zina itu tetap tidak boleh nikah, maksudnya tidak boleh dinikahi oleh orang lain yang kecuali yang menzinai. Wa qala al-jumhur yazuzu az-zawal bil musni biha, tetapi jumhurul ulama mengatakan boleh. Nah, perbedaannya adalah penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Jadi perempuan yang berzina ya tidak dinikahi kecuali ya oleh laki-laki pezina atau musyrik, dan haram hal tersebut bagi seorang yang mukmin yang menjaga martabatnya. Nah, para ulama ada yang mengambil teks ya ayat Al-Qur'an ini dohirnya. Ya, berarti tidak boleh itu larangan itu berarti haram. Tetapi jumhurul ulama, kalau kita baca di tafsir Manar, tafsir Bedawi, tafsir hampir sebagian besar mengatakan bahwa larangan di sini tidak menunjukkan lit tahrim, tetapi litanzih walil ibtiat. Artinya hanya anjuran yang sangat untuk orang yang katakanlah laki-laki yang menjaga harga dirinya sebaiknya menghindari diri untuk menikahi perempuan-perempuan yang pezina atau sebaliknya. Ya, atau nah ini jadi para mufassir ya menurut sebagian besar mufassir seperti saya baca Al-Manar dan sebagainya, jadi bukan lit tahrim, lit tanzih wal ibtiat ya. Jadi untuk sebaiknya.
Oleh karena itu menurut jumhur ya, ayat ini alat dzam la litahrim, hanya mencela. Jadi mencela, bukan untuk mengharamkan. Nah, juga ini dikaitkan dengan hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas, ja'a rajulun ilan nabi faqala inna imraati la tamna'u yadalamisin, yakni kinayah an adzamil iffa aniz zina. Qala gharribha ay abhidha. Qala akhafu at-tatabi'aha nafsi. Qala fastamti biha. Jadi riwayat Ibnu Abbas, ada seorang laki-laki ya, datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian orang laki-laki itu mengatakan bahwa istriku ini enggak bisa menahan sentuhan dari laki-laki lain. Artinya dia tidak menjaga iffahnya, tidak menjaga harga dirinya dari zina. Kemudian kata Rasulullah gharibha abidha, ada riwayah lain tolikha, ya talaklah, jauhilah atau ceraikanlah gitu kan. Tetapi laki-laki mengatakan akhafu antatabi'aha nafsi, artinya dia masih pengen menggaulinya, masih menyukainya, masih mencintainya. Kata Rasulullah fastamti biha, maka ya sudahlah, teruskan saja gitu kan, makanya teruskan saja rumah tanggamu. Artinya bahwa dengan tadi Al-Quran dikuatkan dengan mubayyinnya hadis bahwa bukan lit tahrim tapi lit tanzih wal ibtiat ya. Juga hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, la yuharrimu al haramu al halala, sesuatu yang haram ya itu tidak bisa mengharamkan yang halal. Jadi sesuatu yang haram itu tidak bisa mengharamkan sesuatu yang halal. Ya, contoh seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan. Ya kan? Seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan. Nah, perempuan ini punya anak. Ya, perempuan ini punya anak. Ya, laki-laki menzinai seorang perempuan ini, ibunya gampang aja, itu kan haram. Ya, jadi seorang laki-laki menjadi ibunya itu haram. Tetapi meskipun ini haram, selama tidak menikah, ya kan, laki-laki ini boleh menikahi anak dari ibu yang dizina oleh laki-laki tersebut. Karena apa? Karena itu meskipun haram, tidak secara hukum enggak ada hubungan apa-apa, bukan ayahnya, hanya orang yang menzinai ibunya saja. Sehingga ketika dia mau menikahi anaknya itu sah, karena yang haram ini tidak bisa mengharamkan yang halal. Menikahi anaknya ini halal, ya kan, menzinai ibunya haram. Sesuatu yang haram ini tidak dapat mengharamkan yang halal. Nah, begitu juga ini, ya kan, seorang perempuan ini katakanlah menzina, dia haram, tapi bukan berarti terus harus cerai. Nah, ya kan, cerai itu kan halal ya, hubungan suami itu kan halal, antara suami dan istri berhubungan kan halal. Nah, karena dia zina otomatis terus harus haram berhubungan suami istri, meneruskan rumah tangganya? Tidak, ya kan? Ya, jadi tidak, meskipun ada sebagian ulama memakruhkan meneruskan rumah tangga dengan para pezina, apalagi sering pezina gitu kan. Nah, tapi kalau memaafkan juga baik juga, tidak masalah, artinya tidak haram. Summa ikhtalafal jumhuru fit tafsil. Nah, kemudian meskipun membolehkan, tetapi dalam perinciannya, detailnya para madhab yang membolehkan tadi itu, nah, itu berbeda pendapat. Faqala al-Hanafiyah, idza kana al-musni biha ghairu hamilin, nah, sahha al-aqdu 'alaiha min ghairi zani. Wa kadzalika idza kanat hamilan yajuzu az-zawaj biha inda Abi Hanifah wa Muhammad walakin la yata'uha ay la yadkhulu biha hatta tadhu'a al-hamlu. Jadi meskipun yang membolehkan ini ada perinciannya. Pertama, menurut Hanafiyah, jadi seorang perempuan ya yang berzina boleh dinikahi, ya kan, oleh selain orang yang menzinai selama dia tidak hamil. Jadi selama tidak hamil maka boleh. Ya, idza kana al-muslimu ghairu hamilin saqatu 'alaiha min ghairi zani. Jadi boleh
Jadi seumpama ini sudah zina jelas-jelas ya, ngaku dengan orang itu, nah, terus kemudian nikah dengan orang lain tapi nggak hamil, jadi ya nikahnya pada orang lain. Kalau ini kan banyak sebenarnya ya, kalau ini banyak, kalau yang nggak hamil di apa, nikah dengan sudah pernah zina tapi kemudian dinikahi orang lain, nah boleh. Nah ini boleh. Begitu juga hamil, nah seperti tadi Hanafiyah hamil juga boleh, jadi hamil juga boleh. Nah, tapi dengan syarat tidak mewatinya ya kan sampai dia hamil. Tetapi ada pendapat Hanafiyah tadi yang lain itu boleh ya kan, selama yang menikahi orang yang menghamili itu boleh berhubungan badan. Tetapi kalau yang menikahi bukan orang yang menghamili, tidak boleh berhubungan badan sampai dia melahirkan ya, sampai dia melahirkan. Lil adilah al atiyah, pertama lam tudkar al musnibiha fil muharramat fatakunu mubahah liqauli ta'ala wa ukhilla lakum ma wara'a dzalikum. Jadi dalilnya yang pertama, karena di dalam seorang perempuan yang pernah berzina ini ya, katakanlah yang dizinai ini tidak termasuk bagian perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Jadi ada perempuan-perempuan yang haramkan, contohnya al-muqtadah ya, orang iddah yang belum selesai iddahnya, nah itu kan haram dinikahi. Orang yang dalam khidbah muslim yang lain tidak boleh juga dinikahi. Nah ini sedangkan orang yang perempuan yang berzina atau dizinai ini tidak termasuk disebutkan oleh para ulama ya, bagian dari perempuan yang dilarang untuk dinikahi. Makanya dia hukumnya mubah, boleh, didasarkan pada firman Allah wa ukhilla lakum ma wara'a dzalikum, yaitu An-Nisa ayat 24. Jadi dihalalkan pada kalian selain orang-orang atau perempuan-perempuan yang telah disebutkan keharamannya. Yang kedua, la hurmata lima izzina bidalilin annahu la yasbutu bihi an-nasab. Jadi tidak ada kehormatan ya, tidak ada kehormatan air dari zina itu tidak ada kehormatan. Nah, oleh karena itu dia tidak bisa menentukan nasab, tidak bisa menetapkan nasab. Ini didasarkan pada hadis al-waladu lil firasi walil ahiri al hajar. Anak itu ditetapkan karena suatu pernikahan. Jadi firas ya itu bisa dikatakan pernikahan. Ya, tapi bagi orang yang zina maka al hajar ya, dia dipakai dikhat pakai batu. Wa idza lam yakul zina hurmah fala yakunu mani'an min jawazin nikah. Karena ya kan air zina itu tidak suatu kehormatan, tidak bisa menentukan nasab, maka tidak ada larangan dia untuk menikah. Karena ini tidak ada larangan, kecuali kalau dia hamilnya karena ma'ul hurmah ya, karena katakanlah bibit yang terhormat. Contohnya ya kan, orang meninggal, nah ternyata istrinya hamil, nah, berarti iddahnya kan sampai melahirkan. Nah ini tidak boleh meskipun dia nggak punya suami, karena suaminya meninggal, karena masih iddah, karena yang maknya ini katakanlah benin janih ini adalah terhormat, hurmah, jadi haram. Jadi tidak boleh dinikahi sampai dia iddahnya selesai, yaitu dalam bentuk melahirkan. Nah sedangkan dari zina itu kan tidak ada, gampangnya ini tidak jelas, jadi dia ada hurmah. Oleh karena itu boleh saja kalau dinikahi. Wa innama imtana'at dukhul bil hamil minaz zina hatta tadu al hamli. Akan tetapi bagi yang berpendapat seperti Syafi'iyah itu tidak boleh ya kan, meskipun begitu tidak boleh untuk digauli sampai ya, bagi yang hamil sampai dia melahirkan. Nah ini didasarkan pada sabda Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaskiyanna ma'ahu zar'a ghairihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sampai menyirami. Nah, jadi airnya ini jangan sampai menyirami tanaman orang lain. Nah, ini kiasan, artinya tidak boleh
oh itu sudah ada benihnya orang lain gampangnya, ya nggak boleh lah, ya kan, dikasih disirami dengan yang orang baru, ya biarkan itu. Oleh karena itu kalau menurut Abu Hanifah, ya kan, boleh, karena kalau yang menikahi adalah orang yang menzinai, itu boleh melakukan hubungan. Karena apa? Itu sebenarnya bukan zar'a ghairihi tapi zar'a nafsihi. Jadi itu tanamannya sendiri sebenarnya. Nah, itu menurut Abu Hanifah itu boleh, ya. Jadi ya apalagi kalau sampai lahirnya setelah 6 bulan tetap nasabnya kepada orang tersebut. Kalau ini menurut Abu Hanifah. Wa qala Abu Yusuf Az-Zufar la yazuzu al-aqdu alal hamil minaz zina li anna hadzal hamli yamna'u al-wad'i fa yamna'u al-aqdu aidan kama yamna'u al-hamli lis-sabit kama yamna'u al-hamla ats-tsabit an-nasab ay kama la yasihu al-aqdu kalal hamil min ghairi zina la yasihu al-aqdu alal hamil minaz zina. Akan tetapi di kalangan madhab Hanafiyah sendiri, yaitu Abu Yusuf yang merupakan sahabat dari Abu Hanifah, beliau tetap melarang, ya, la yazizu al-aqdu alal hamil minaz zina. Jadi tidak boleh akad nikah, ya kan, terhadap orang yang perempuan yang hamil karena zina. Nah, baik itu karena yang menzinai maupun yang tidak. Ini menurut Abu Yusuf, ya. Nah, karena apa tadi itu? Karena li'anal hadal hamla yamna'u al-watu fa yamna'u al-aqdu aidan. Karena tadi itu, ya, secara jumhurul ulama, ketika sudah orang amil minaz zina, maka itu tidak boleh digauli. Nah, ini menurut jumhurul ulama tadi itu, digauli. Oleh karena itu tidak ada gunanya dinikahi, karena tujuan dari nikah salah satunya adalah al-wat'u, hubungan badan. Nah, kalau nggak bisa hubungan badan menurut jumhurul ulama kan, karena nggak boleh, maka nggak ada gunanya. Oleh karena itu menurut Abu Yusuf itu tidak boleh dinikahi. Padahal Abu Yusuf ini termasuk sahabat dari Hanafi. Wa qala al-Malikiyah la yazuzu al-aqdu ala zaniyah qabla istibra'iha minaz zina bi haidatin thalathain aw bi mudhi salasati ashhur. Fa in aqada 'alaiha qabla al-istibra' kana al-aqdu fasidan wa wajaba fasxu sawa'un dhahara biha hamlun amla. Tapi kalau menurut Malikiyah ini sangat tegas sekali, Pak, Malikiyah. Jadi Malikiyah sangat tegas sekali, tidak boleh akad nikah, ya, atau menikahi seorang perempuan yang, ya kan, hamil karena zina sebelum jadi ketika zina mau hamil atau tidak, malah sebelum ketahuan memang, ya, perempuan ini bersih, ya, bersih selama 3 kali haid atau 3 bulan. Jadi ditunggu dulu gampangnya. Jadi mau zina, mau hamil atau tidak, ya kan, tidak boleh dinikahi kalau kita tahu sampai ketahuan gampangnya bahwa dia itu hamil ataupun tidak. Jadi ditunggu sampai 3 kali haid. Padahal sekali aja sebenarnya udah aman, ya, tapi karena kehati-hatian, ya, Malikiyah ini dalam hal ini sangat hati-hati, ditunggu 3 kali haid dulu. 3 kali haid selesai berarti sudah aman, sudah istibra', sudah bebas, sudah bersih. Nah, atau kira-kira 3 bulan, ya, seandainya dia gak haid katakanlah 3 bulan. Nah, kalau memang itu istibra', benar-benar tidak hamil, maka itu baru boleh dinikahi. Kalau sebelum itu kok tetap dinikahi, ya kan, maka nikahnya ini dianggap nikah fasid, ya, nikah yang rusak. Jadi tidak sah dia nikahnya, dan wajib difasakh, artinya wajib diceraikan, ya. Nah, ini baik itu kelihatan hamilnya maupun tidak. Jadi mau hamil mau tidak, ya, mau kelihatan tidak, pokoknya tunggu dulu. Asal tahu bahwa seorang ini setelah zina ngaku dengan ini, ya udah, tidak boleh menurut Hanifiyah. Jadi tegas sekali kalau Malikiyah ini. Nah, ini apa? Dasarnya sama, hadis fala yaskiyanna ma'ahu zar'a ghairihi. Ya, khawatir, nah, ada benih nanti malah menyirami benih orang lain. Jadi khawatir. Wa qala Safiyah in zana bi imra'atin lam yahrumu alaihi nikahuha. Tetapi seperti Syafi'iyah seperti tadi mengatakan, ketika yang seorang perempuan itu berzina, ya, seorang laki-laki menzinai seorang perempuan, maka lam yahrumu alaihi nikahuha. Boleh, ya, laki-laki tersebut menikahinya. Tapi kalau Hanafi Syafi'iyah tetap tidak boleh berhubungan badan. Jadi nggak boleh berhubungan badan.
Kemudian waqala al-Hanabalah in zanat al-mar'a lam yakhillu liman ya'lam dzalika nikahuha illa bi syartaini. Jadi menurut Hanabalah jika tahu ya kan, jika tahu bahwa perempuan itu berzina ya kan, lam yakhillu liman ya'lam dzalika nikahuha, maka orang yang tahu bahwa orang perempuan itu berzina, maka seorang laki-laki tersebut tidak boleh menikahinya kecuali dengan dua syarat. Pertama, inqidha'u iddatiha fa in hamalat minaz zina faqadu iddatiha biwad'ihi wa la yakhillu nikahuha qabla wad'ihi. Hampir sama dengan Malikiyah, kecuali dia sudah benar-benar bersih ya kan. Kalau dia hamil sudah selesai iddah hamilnya, yaitu dalam bentuk melahirkan, baru boleh. Kalau belum melahirkan berarti belum boleh. Yang kedua, dia harus taubat, nah baru boleh dinikahi ya kan. Jadi kalau seandainya ada seorang yang berzina kemudian hamil, maka menurut Hanabalah tidak boleh dinikahi kecuali dengan dua syarat. Pertama, dia melahirkan sudah. Yang kedua, dia bertaubat. Nah kalau dua ini tidak dilakukan, maka menurut Hanabalah ya ini tidak boleh dinikahi. Nah ini didasarkan pada sabda Rasul, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzanbala. Bagi seorang yang bertobat dari dosa, maka dia seperti orang yang sudah tidak punya dosa. Sehingga ketika dia bertobat, berarti dianggap dia kembali sebagai orang yang sudah tidak punya dosa sehingga boleh dinikahi. Nah inilah perbedaan pendapat ya para ulama madzhab 4 ya kan, tentang bagaimana menikahi orang yang zina, baik yang hamil maupun yang tidak. Nah ini penting sekali karena ikhtilatul ansab itu sangat bahaya, apalagi sekarang. Nah insya Allah pada yang kesempatan yang akan datang akan kita bahas tentang bagaimana menentukan nasab itu, karena kita harus hati-hati. Jadi nasab itu bisa ditentukan tidak hanya dengan nikah yang sah. Nikah yang tidak sah pun, nah itu nasab tetap kepada ayahnya. Tapi nanti ada persyaratan-persyaratan detailnya bagaimana ya. Nanti insya Allah akan kita. Nah ini penting sekali Bapak dan Ibu. Karena apa? Itu tadi bahwa khibdun nasl ya atau khibdun nasab itu bagian dari maqasid syariah al-khamsah. Jadi tujuan Allah menurunkan syariah itu salah satunya adalah untuk menjaga masalah nasab itu, dan itu penting sekali. Dan sekarang kita akui atau tidak, ini sangat membingungkan sekarang itu. Contoh seumpama ini ditinggal suaminya seumpama ke Malaysia atau bekerja keluar lah jauh ya kan, berapa tahun, 2 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tapi bisa hamil. Nah ini kan terus ini nasabnya kepada siapa? Nah, ya kan? Ini nasabnya kepada siapa? Nah, dan itu ada kan? Ada yang seperti itu. Padahal nggak pernah pulang, ya kan? Nah, kalau pulsa bisa dikirim, ya kan? Secara online ya. Nah, kalau benih itu biar ngirimnya gitu kan? Nah, online ya. Nah itu kan sangat ini. Nah itu nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, bagaimana menentukan nasab-nasab yang seperti itu. Dan karena di masyarakat, kenapa? Ini kasihan nanti pada generasi kita ya, generasi kita. Karena salah satu dari hak asasi manusia saja Pak, ini yang umum ini ya, salah satu konvensi hak asasi manusia internasional itu, anak itu harus tahu ayah dan ibunya. Nah, jadi Islam sudah sebelum ada hak asasi manusia, ya kan? Bagaimana supaya menjaga nasab ini harus tahu betul ini anaknya siapa itu. Dan itu baru ditentukan oleh hak asasi manusia ketika konvensi itu PBB itu. Jadi salah satunya adalah di dalam undang-undang kita juga sudah diratifikasi. Salah satunya hak asasi manusia adalah anak harus tahu siapa ayah dan ibunya. Nah, oleh karena itu nanti kita bahas juga termasuk tabani. Ya, tabani itu mengangkat anak tapi yang memutus hubungan nasab anak tersebut dengan orang tua kandungnya itu haram dalam Islam. Itu juga sedikit kita singgung ke sana. Saya kira itu karena waktu juga sudah suruk ya Pak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.